بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama Guru Madrasah. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran Al-Quran Hadits yang bertemakan tentang surah Al-Zalzalah. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mempelajari surah Al-Qari'ah, dan sekarang dalam pembahasan yang hampir mirip, ya, di mana Al-Qari'ah kemarin membahas tentang hari kiamat. Nah, begitu juga sekarang di surah Al-Zalzalah kita akan bahas juga masih mengenai tentang hari kiamat. Baiklah anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada kali ini, ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Kalian bisa lihat ada kompetensi inti, ya, KI 1 sampai dengan KI 4. Silahkan kalian baca, ya, kalian pahami, karena ini merupakan dasar dari pembelajaran kita. Kemudian ada kompetensi dasar. Nah, kita akan bahas di 3.6, 4.6.1 dan 4.6.2. Yang mana 3.6 berkaitan dengan kompetensi pengetahuan, yaitu kalian harus memahami arti dan isi kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Kemudian 4.6.1 berkaitan dengan kompetensi keterampilan. Kalian harus bisa mendemonstrasikan hafalan Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Kemudian 4.6.2 kalian harus bisa mengomunikasikan kandungan Quran surat Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah. Di sini ada indikator pembelajaran. Ada beberapa indikator pembelajaran yang harus kalian penuhi. Yang pertama, mampu melafalkan dan membaca surah Al-Zalzalah. Yang kedua, mampu menguraikan surah Al-Zalzalah termasuk firman Allah. Yang ketiga, mampu menjalankan sikap disiplin dalam menjalankan kebaikan. 4. Mampu menerjemahkan surat Al-Zalzalah. 5. Mampu menulis ayat-ayat surah Al-Zalzalah. 6. Mampu menghafalkan surah Al-Zalzalah. 7. Mampu menguraikan kandungan surah Al-Zalzalah. Dan 8. Mampu menjelaskan kandungan isi surah Al-Zalzalah. Itulah kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pembelajaran yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan, ya, ini konsep, peta konsep yang harus sebagai gambaran. Nanti kita akan belajar tentang membaca, mengamati, menganalisa arti dan kandungan. Kemudian prakteknya bagaimana, ya. Oke. Pada awal video pembelajaran ini kalian tadi sudah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Zalzalah, ya. Menggambarkan, menceritakan ketika bumi ini digoncangkan. Nah, kalian bisa lihat di sini juga, ya, pada buku ini
ada gambar, dua gambar, yang mana di sini yang pertama ya bangunan-bangunan hancur, ya rumah hancur, semuanya hancur rata dengan tanah. Lalu di gambar yang kedua di sini diilustrasikan ada angin, ada petir, lalu jalanan hancur, ya gedung-gedung hancur. Nah, ini satu contoh atau satu gambaran, ya kira-kira kurang lebih nanti jika bumi itu tergoncang terjadinya hari kiamat ya seperti ini. Ya, ini hanya ilustrasi, hanya sebagai contoh gambaran saja, tapi kenyataannya seperti apa wallahu a'lam. Ya, nah karena ya itu merupakan rahasia Allah, namun kita sebagai orang muslim wajib kita mengimani, meyakini bahwa hari kiamat itu pasti akan terjadi. Nah, kalian tentunya tadi sudah mendengar surah Al-Zalzalah, ya, terdiri dari 8 ayat. Nah, kalau kalian ingin tahu bagaimana cara bacanya, silahkan dengarkan saja tadi di awal video ini. Kita akan langsung bahas mengenai arti dari surah Al-Zalzalah. Nah, surah Al-Zalzalah ya berarti guncangan, ya. Zalzul, ya. Zalzala yuzalzilu, ya, zilzalan. Itu merupakan kata yang berarti guncangan, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ayat pertama, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, ya, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Ya, ketika bumi digoncangkan maka isi bumi itu akan keluar, dimuntahkan. Ya. Wa qalal insanu malaha, lalu manusia pada bertanya tuh pada hari itu, apa yang terjadi dengan bumi ini? Ya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, lalu pada hari itu bumi menyampaikan berita, kabar, ya, bi anna rabbaka auhalaha, ya, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada bumi untuk melakukan hal yang demikian, ya, terguncang, mengeluarkan isi, ya, yang ada di bumi itu sudah merupakan bagian dari perintah Allah. Ya, bumi mengabarkan kepada manusia. Ketika manusia bertanya apa yang terjadi, ya, lalu bumi pun menjawab, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kebenaran akan terjadinya hari kiamat. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Ya, pada ayat ke-6, ya, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya, semua manusia yang sudah dikubur keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok. Maksudnya untuk apa? Agar, ya, untuk diperlihatkan kepada mereka, ya, kepada semua manusia itu balasan dari perbuatan mereka ketika di dunia. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun seberat zarrah. Ya, nah nanti di sini mungkin ada penjelasan apa itu zarrah, ya Bapak hanya sekilas saja. Zarrah itu sesuatu yang sangat kecil, ya. Nah, kata Allah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan walaupun kecil sekali, niscaya dia akan mendapatkan balasannya, ya, dari apa yang dia perbuat. Kalau dia berbuat baik walaupun kecil, pasti akan diganti, dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan
kejahatan, keburukan, walaupun seberat ya zarrah, ya sekecil apapun, ya niscaya akan ada balasannya. Nah, di sini kalian bisa lihat arti kata, ya arti dari kata per kata di dalam surat Al-Zalzalah. Ya, di sini idza zulzilat artinya apabila diguncangkan, al-ardu artinya bumi, wa akhrajat artinya mengeluarkan, asqalaha artinya beban-beban berat, ya, wa qala dan bertanya atau berkata, al-insanu manusia, malaha apa yang terjadi, yauma idzin pada hari itu, tuhaditsu menyampaikan atau mengatakan atau mengabarkan, akhbaroha kabar atau berita, bi anna sesungguhnya, Rabb ya Tuhanmu, Rabbaka, auhalaha telah memerintahkan atau telah mewahyukan, menyuruh, ya. Yasduru artinya keluar dari kuburnya, manusia keluar dari kuburnya, ashtatan kelompok-kelompok, liyurau untuk diperlihatkan, a'malahum perbuatannya, famai maka barang siapa ya'mal mengerjakan kebaikan, mithqala dzarrah ya seberat dzarrah, khairan artinya baik, syarran artinya kejahatan, yarah ya artinya balasan. Kalian bisa coba nanti di kertas atau ya di buku kalian tulis surat Al-Zalzalah, ya, kemudian kalian hafalkan, ya, kalian pahami. Nah, ya, cuma 8 ayat. Nah, sekarang kita pahami kandungan isi dari surah Al-Zalzalah. Nah, kalian bisa mengamati gambar ini terlebih dahulu, ya, ada gambar biji yang ditanam kemudian tumbuh menjadi sebuah pohon kecil, ya. Nah, di sini ada kutipan arti dari surah Al-Zalzalah, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya, ya. Tuh. Walaupun kecil pasti akan dibalas oleh Allah. Nah, surah Al-Zalzalah adalah surah yang ke-99. Ya, urutan surahnya yang ke-99 terdiri dari 8 ayat, ya, dan terletak setelah surah Al-Bayyinah dan sebelum surat Al-Adiyah. Diturunkan di kota Madinah dan termasuk golongan surah Madaniyah. Al-Zalzalah artinya goncangan. Hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Nih, malaikat peniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Nah, pada hari itu air laut meluap, gunung-gunung meletus dan mengeluarkan lahar yang sangat panas. Bumi berguncang karena gempa yang dahsyat. Planet-planet bertabrakan dan manusia berterbangan seperti kapas yang ditiup angin. Sangat mengerikan sekali. Nah, itulah hari akhir atau hari kiamat. Nah, setelah itu manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Ya, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amal perbuatan yang telah mereka lakukan selama hidup di dunia. Nah, tapi jangan pernah kita main-main karena perhitungan Allah itu sangat adil, sehingga orang yang melakukan kebaikan walaupun sedikit saja akan mendapatkan balasan, dan sebaliknya orang yang melakukan kejahatan walaupun sedikit dia pasti akan mendapatkan siksa dari Allah.
Oleh karena itu, mari kita melakukan kebaikan agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah, ini rangkumannya. Surah Al-Zalzalah berjumlah 8 ayat dan diturunkan di Madinah setelah surat An-Nisa dan tergolong surah Madaniyah. Nama Al-Zalzalah diambil dari kata zilzal yang artinya guncangan, terdapat pada ayat pertama. Surah Al-Zalzalah urutan surah yang ke-99 dari 114 surah yang ada di dalam Al-Quran. Pada hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dari kuburnya, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian diperlihatkan balasan atas apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Lalu manusia yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan mendapatkan balasannya, dan begitu juga sebaliknya, manusia melakukan kejahatan, keburukan sekecil apapun, dia juga akan mendapatkan balasannya. Allahu a'lam bishawab. Ya, baiklah teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat belajar ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.